memperbarui, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita mau memuji, menyembah Dia. Karena Dia ada di sini. Dia yang akan memberkati ibadah kita pagi ini. Haleluya. Bumi dan surga
sembah Bapa. Pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberkati ibadah kami pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur biarlah pagi ini Tuhan kami menyerahkan buat saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memenuhi kami, memberikan sukacita buat kami, dan Engkau yang akan memberkati ibadah kami pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersukacita, memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Biarlah dengan keadaan yang ada tidak mengurangi semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, Roh Kudus hadir di sini. Biarlah anggur baru itu boleh tercurah atas kita, memenuhi setiap kita. Haleluya. Aku
keadaan dunia saat ini tidak mempengaruhi semangat kita. Kalau kita tidak, ibadah kita dibatasi, kita tidak melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita. Roh Kudus itu tetap dicurahkan buat kita. Amin. Haleluya. Setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Oleh sebab itu kami mengajak kita mau tetap bersukacita bahwa api Pantekosta itu terus menyala di dalam kehidupan kita. Sukacita, kita naikkan pujian ini sambil berdiri. Haleluya, sambil pekerjaan Tuhan dijalankan, kolektor. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Biarlah roh sukacita, api Kristus itu terus menyala di dalam kehidupan. Apapun keadaan kita yang kita alami, kita punya Tuhan yang selalu setia menolong kehidupan kita. Haleluya. Dia naik ke surga. Dia tidak pergi begitu saja, tetapi dia memberikan satu penolong buat kita. Haleluya. Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kita. Haleluya. Biarlah segala hal yang kita hadapi, perkara apapun, kita mau serahkan kepada Dia yang setia menyertai kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan.
Kak Robert berdoa. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan dan bersyukur memiliki Allah yang sangat dahsyat, Allah yang senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami dan kesempatan buat kami untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Allah kami. Inilah segenap pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Bapa. Biarlah pujian ini boleh menyukakan Engkau, menjadi tumpah harum di hadapan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati buat hamba-hamba-Mu yang telah mengajak kami di dalam memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati baik leader, singer, pemain musik, berkati apa yang menjadi kerinduan mereka Bapa. Engkau memberkati Tuhan pelayanan mereka, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka, bahkan studi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar kami kembali akan dikuatkan melalui firman-Mu, mari Tuhan Engkau persiapkan hati kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, untuk kami boleh buat Kau mengerti firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami nyerahkan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin membuat kami semakin terus percaya dan terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan berkati pada kita. Kalau belakang numpuk agak maju sedikit biar pro. Ya. Mari, hari ini adalah hari Pentakosta. Mari kita akan kembali belajar, kembali memahami. Tuhan terus mengingatkan kita agar kita tidak terus terbengkelai di dalam dunia ini. Ya. Firman Tuhan berjudul Kebangkitan Umat Tuhan oleh Pekerjaan Roh. Kita membuka Alkitab kita dalam Yeskiel pasal 37 ayat 3 sampai 4. Di sini kita akan melihat bagaimanakah pentingnya keberadaan Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab ini yang menjadi power, kekuatan bagi kehidupan orang percaya. Yeskiel pasal 37 ayat 3 dan 4. Sudah dapat, kita akan menghormat firman Tuhan sekali lagi. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Yeskiel pasal 37
ayat 3 dan 4 mulai. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Amin. Silakan duduk, terima kasih. Saudara, ini berbicara tentang kebangkitan umat Tuhan, kebangkitan Israel. Ya, kebangkitan adalah suatu keharusan bagi umat Tuhan. Ya, satu keharusan bagi umat Tuhan, mengingat pada dasarnya umat Tuhan adalah umat yang bangkit. Ya, saudara, secara prinsip bahwa kebangkitan umat Tuhan itu memang satu keharusan. Ya, sebab pada hakikatnya, pada dasarnya umat Tuhan itu bangkit. Kalau tidak bangkit, itu akan banyak mengalami hal-hal yang akan melemahkan dalam keberadaan dirinya. Ya. Tuhan tahu bagaimana di dalam dunia ini banyak yang melemahkan. Di antaranya, saudara, kalau kita melihat saat ini, semua merasa dilemahkan. Kalau berpikiran negatif demikian, saudara. Ya. Kemarin Triarejo dapat surat edaran dari Bupati Gresik bahwa sudah diperbolehkan, tetapi seperti ini protokolernya, dan surat Menteri Agama juga sudah, tetapi harus diperhatikan koridor-koridornya. Ya, nah di sini kita sekarang mau tidak mau kita harus bangkit, saudara. Kita menghadapi satu kondisi yang berbeda sekali. Nah ini keberadaan orang Kristen, orang percaya harus bangkit. Kalau tidak bangkit, maka dia akan ketinggalan dan dia akan banyak dikalahkan. Nah, seperti pemandangan dalam kitab Nabi Yeskiel ini. Saudara, kebangkitan memberikan kuasa yang luar biasa. Ya, saudara, kalau kita bangkit, maka kita akan mempunyai kekuatan, power, walaupun kelihatannya adalah sangat mustahil sekali. It's okay, boleh, tetapi bahwa sebetulnya kebangkitan kita itu adalah mempunyai kuasa yang luar biasa. Kalau kita tidak bangkit, kita lemes, kita malas, kita semakin terpuruk. Dan kita akan semakin dikalahkan oleh banyak perkara-perkara yang merugikan kita. Oleh sebab itu, bangkit adalah sesuatu hal ini. Nah, Tuhan mengadakan kuasa kebangkitan adalah melalui pekerjaan Roh Tuhan. Saudara, di sini kita akan melihat satu fenomena. Ya, ini cerita ini Nabi Yeskiel diajak oleh Roh untuk melihat satu pemandangan yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, pemandangan yang ada saat itu, ini merupakan latar belakang dari kejadian ini. Satu pemandangan yang menyedihkan serta mengerikan, yaitu tulang yang berserakan di lembah. Ya, jadi Yeskiel diajak untuk melihat satu pemandangan yang sangat mengerikan, dibawa ke satu lembah, lalu melihat satu tulang manusia itu berserakan. Dan ini adalah satu pemandangan yang mengerikan. Saudara, kalau singkat cerita, Yeskiel suruh bernubuat untuk tulang kering ini supaya hidup kembali. Ya, jadi tulang kering, tulang belulang ini berserakan, jadi seperti mayat orang mati, mayatnya orang mati. Ya, saudara, mayat ini sudah tidak terurus lagi, lalu tulangnya berserakan. Nah, itu pemandangan yang ada mengerikan sekali dan menyedihkan sekali. Ada di kondisi lembah, kondisi yang
dalam, saudara. Nah, artinya saudara, kalau kita lihat latar belakang sebetulnya ini adalah punya arti. Kalau kita melihat ayat 11, saudara, di sini ayat 11, yaitu umat Tuhan dalam keadaan depresi berat. Sebetulnya itu perlambang bahwa saat itu memang umat Tuhan dalam kondisi depresi yang berat sekali, depresi yang akut. Kalau kita melihat ayat 11, saudara, ya. Nah, disinilah satu kondisi yang tidak seharusnya. Umat Tuhan boleh menghadapi satu kegagalan, menghadapi satu kekalahan, boleh saja. Tetapi ini tidak boleh berlanjut-lanjut, harus bangkit. Kalau tidak bangkit, maka tulang ini akan tetap menjadi tulang biasa saja. Begitu pula dalam hidup kita, saudara. Kita menghadapi dunia ini, kita seolah tertekan oleh depresi yang berat karena banyak hal-hal yang mengalahkan kita sehingga kita tidak berdaya sama sekali. Itu bisa terjadi. Ya. Tetapi pada hakikatnya bahwa kita harus bangkit. Kalau tidak bangkit, maka depresi itu akan semakin menekan dan akan membuat kematian yang menyedihkan. Satu kondisi yang lebih menyedihkan. Maka itu harus bangkit, dan inilah Tuhan akan berkarya melalui kebangkitan itu. Ya, itu artinya. Dan ayat 12. Saudara, di situ kita akan lihat kejadiannya Tuhan membangkitkan untuk kembali pada keadaan yang sebenarnya. Coba kita lihat, kita baca ayat 12, saudara. Kita lihat ayat 12. Ayo. Ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ya, satu perjanjian, Tuhan tetap mengasihi bagi umatnya. Tuhan tahu ini umatnya dalam keadaan depresi, dalam keadaan tidak berdaya, bagaikan tulang yang berserakan ini. Tuhan tidak ingin umat Tuhan dalam kondisi demikian. Begitu pula kita harus menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita boleh karena satu keadaan, karena satu kesalahan, karena satu kegagalan, dan karena satu kecerobohan kita, sehingga kita dibuat tidak berdaya sama sekali bagaikan tulang kering ini. Tetapi ingat, Tuhan tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Ya, tetap bertanggung jawab, dia akan membangkitkan kita. Nah itu Yeskiel disuruh bernubuat dalam hal ini. Kubur-kubur harus dibuka, Tuhan akan berkarya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya jangan pesimis. Mungkin karena kondisi kita, ya, mungkin karena keberadaan kita saat ini dalam kondisi nol, seperti tulang belulang, tidak berdaya sama sekali. Mana mungkin itu akan terjadi perubahan yang besar? Itu sangat tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, kalau kebangkitan itu menjamah, maka tidak ada barang yang mustahil. Walaupun itu tulang belulang saja, Tuhan akan sanggup membangkitkan satu kondisi yang baru. Oleh sebab itu dengan pemahaman ini, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan pesimis, jangan kecil hati. Mungkin kita menyadari kondisi kita down, kondisi kita tidak berdaya. Coba kita feedback kembali, kita introspeksi kembali, kita bangkit. Tuhan mengharapkan eksistensi umat Tuhan adalah umat yang bangkit, bukan umat Tuhan yang kalah. Kalah merupakan pengalaman satu kegagalan. Tetapi hakikatnya harus bangkit. Nah itu saudara, mari kita akan kebangkitan Tuhan harus kita maksimalkan di dalam keberadaan diri kita. Ya, Tuhan pasti membangkitkan. Itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak ingin umat Tuhan tidak ingin orang percaya dipermainkan oleh dunia ini. Walaupun kalah boleh, tapi Tuhan tidak ingin. Maka itu Tuhan ingatkan bahwa kebangkitan Tuhan tetap adakan. Maka itu mari kita akan merespon dengan baik kebangkitan Tuhan itu.
yang ketiga, ayat 13, tolong. Ayat yang ke-13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya, yang bisa membangkitkan keberadaan diri kita dari keterpurukan, dari kegagalan, dari satu fenomena yang menyedihkan adalah tidak ada perkara yang lain, hanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Kalau dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus. Dan disinilah kita harus sekarang mempersilakan Roh Kudus, pribadi Allah, pribadi ilahi yang harus berkarya, yang harus mendominasi kehidupan kita. Itu tidak ada yang lain. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, nggak mungkin, saudara. Orang lalu bisa tulang belulang ini lalu menghidupkan kembali, tidak ada. Di sini membuktikan bahwa yang bisa membangkitkan dari keterpurukan umat Tuhan adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita diingatkan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita, yang acap kali kita diskreditkan, kita pojokkan, kita tidak maksimalkan, kita menggunakan akal kita. Saudara, oleh sebab itu, mari kita akan paham sekarang. Sudah waktunya kita mempersilahkan Roh Kudus mendominasi kehidupan kita. Itu latar belakang. Nah, sekarang kita akan melihat. Selanjutnya, kuasa karya Roh Tuhan, kekuatan, menunjukkan kekuatan luar biasa. Saudara, kita akan lihat, kalau tulang belulang ini sudah berserakan, lalu Yeskiel disuruh bernubuat terhadap ini tulang belulang ini. Tuhan akan mengadakan satu restorasi yang total. Ya, memang dari tulang belulang ini adalah satu hal yang mustahil untuk bangkit. Banyak saudara. Saya teringat kesaksian dari Bapak Ciputra waktu resesi. Ya, resesi. Dia mengatakan bahwa hutangnya itu sampai 3 turunan tidak lunas. Tapi waktu itu tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan dalam satu ibadah. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia total semuanya, ya sudah tidak berdaya sama sekali dengan hutang itu. Dia direstorasi oleh Roh Tuhan secara maksimal, seluruh keluarganya direstorasi. Tanpa sadar bahwa ternyata terus dalam perjalanan itu lambat laun ini masalah ini selesai. Ya, masalah ini selesai. Hutang bisa selesai. Nah, itu orang banyak, itu Citraland itu waktu belinya sangat murah, sekarang saudara. Tapi berbeda dengan ini, bosnya Agrindo. Saya pernah ketemu Pak Budi Santoso. Saya pernah dulu melayani, ketemu dan dia cerita, tapi ternyata dia kurang kuat, kurang konsisten dalam Tuhan. Akhirnya sampai sini juga masih tidak tahu kondisinya terpuruk. Ya, nah, saudara, mari kita akan lihat sekarang. Kuasa Tuhan, kuasa karya Tuhan, kuasa karya Roh Tuhan. Yaitu kekuatan yang luar biasa. Ini kemampuan yang berkekuatan luar biasa. Sekarang satu-satunya jalan bagaimana Roh Tuhan yang berkuasa ini lalu menyuruh kepada Yeskiel yang pertama. Saudara, ayat yang ke-7. Kalau kita tidak usah dibaca, saudara simak di situ. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara, sekarang Yeskiel, Roh Tuhan sudah tersedia. Roh Tuhan siap akan berkarya. Sekarang untuk meresponi ini, karya Tuhan ini, Yeskiel disuruh bernubuat. Ya, disuruh bernubuat. Saudara, bernubuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, di sini kita akan melihat
nubuat bukan dibuat emosi sendiri, tidak. Kalau diperintahkan oleh Tuhan, itu yang akan bermanfaat. Di sini berbicara satu mempunyai arti. Bernubuat adalah perkataan ilahi. Nah, ini Yeskiel disuruh, tapi tidak karpe dewe, saudara. Tuhan katakan, kamu sekarang ngomong, saudara. Dan di sini kita akan lihat, saudara, yaitu perkataan yang ada muatan kekuatan perintah Tuhan. Ya. Jadi ngomongnya itu enggak asal ngomong gitu. Lalu sekarang mulai diajar ngomong mungkin nuansanya ilahi boleh, tetapi harus menurut tuntunan Tuhan. Kalau enggak disuruh, jangan. Ya, kalau enggak disuruh, jangan. Saudara, dan di sini artinya apa, saudara? Untuk satu kebangkitan diajarkan, mari kita mempunyai komunikasi, mempunyai perkataan ilahi. Jangan perkataan sembarangan. Sewaktu keluarga saya waktu itu terpuruk, saudara. Tidak banyak bicara. Merasa tidak layak. Sudah terpuruk, ada yang sudah terpuruk kondisinya jeblok, ngomong gak karu-karuan. Ini semakin memperpuruk, saudara. Semakin memperpuruk. Oleh sebab itu, saudara, mari kita akan belajar. Ini Yeskiel berkata kalau tidak disuruh oleh Tuhan tidak boleh, jangan. Walaupun dia mempunyai library, mempunyai kepustakaan ilahi yang cukup. Kalau tidak disuruh oleh Tuhan, bernubuatlah, dia tidak akan. Tapi waktu itu disuruh bernubuat, maka dia berkata nubuat kepada tulang-tulang. Nah, saudara, kita harus berani berkata, mempunyai perkataan ilahi terhadap keterpurukan kita. Kita harus berani berkata. Yeskiel disuruh berkata kepada tulang-tulang ini, bukan kepadanya, tulang-tulang ini dinubuatkan, dikasih perkataan ilahi. Ini Yeskiel harus berani, walaupun kelihatannya sangat mustahil. Bukannya tambah dilokno, enggak, jangan. Saudara, lalu mulai berkata kepada yang terpuruk ini. Kita yang terpuruk berani berkata dengan perkataan ilahi sesuai dengan perintah Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan. Berkata, bernubuat terhadap keterpurukan kita. Ya, tapi jangan kalau tidak disuruh terus berkata, berhubung nggak punya mobil, lalu datang ke ibadah, ada mobilnya anggota, lalu ditupangi tangan dalam nama Yesus, engkau ini mobil ini milikku, itu kan dikaiso, tidak bisa. Ya, dan disinilah berani menyatakan perkataan nubuat, perkataan ilahi, perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus dan diperintahkan oleh Tuhan, berkata kepada keterpurukan kita. Tulang-tulang itu dinubuatkan. Ini terjadi kebangkitan yang luar biasa. Ya, terjadi kebangkitan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, di sini, kalau saudara bandingkan ayat 4 dan ayat 5, di situ. Lalu firman-Nya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Keterpurukan kita harus mendengar firman Tuhan. Harus kita ajari mendengar firman Tuhan. Keterpurukan kita, jangan keterpurukan kita lalu kita tambahi. Keterpurukan kita latih untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah penting, ya. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, oleh sebab itu, mari saudara yang punya pengalaman, mungkin terpuruk dan lain sebagainya, mungkin kondisi yang tidak menggairahkan, masih ada harapan. Harapan di dalam Tuhan masih ada. Oleh sebab itu, mari kita pahami. Ya, terakhir. B.
ayat 8 sampai ayat 10. Saudara, di situ ternyata ada kegerakan kehidupan yang bangkit. Ya. Setelah bernubuat, kita lihat ada kebangkitan kehidupan yang bangkit. Ayat 8. Coba tolong bacakan ayat 8 kembali. Ayat yang ke-8, sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ya, ini tulang-tulang ini mulai bergerak. Ya, bergerak, tidak tahu saudara. Lalu bergerak satu sama lain menyambung. Menyambung. Ada satu persekutuan kembali. Ya, ada persekutuan kembali dari tulang-tulang tersebut. Artinya, ada persekutuan kembali yang bersifat nyata. Saudara, mari. Ini berserakan, harus ada persekutuan kembali. Keluarga harus ada persekutuan kembali yang harmonis. Tulang-tulang ini tidak akan bisa berdiri saat tulang ini bergerak, lalu golei pasangannya dewek-dewek. Walaupun kemarin pisah gak karu-karuan. Mungkin kemarin, gila nih dan sebagainya. Tapi setelah mengerti ada perkataan yang benar, tulang-tulang ini mulai bergerak, mulai bergerak satu dengan yang lain, golek ide dewi, saudara. Iya toh? Tulang bokong, golek bokongnya, saudara. Nggak mungkin golek ini sikile, gak cocok, saudara. Cari bertemu. Nah itu saudara. Mari persekutuan dalam rumah harus kita perhatikan. Harmonisasi persekutuan orang tua, anak, suami, istri harus bersekutu kembali. Ya. Setiap sore saya sekeluarga, saya tante, kalau Sabtu Dita datang, Uca, kadang-kadang Nanda, PB datang. Kumpul ngomong-ngomong, kadang-kadang guyon-guyonan, gojol-gojolokan. Sing paling sering digojolki adalah saya, saudara. Iya toh? Bersekutu kembali, ngomong-ngomong, saudara. Bersekutu ini adalah penting sekali, bukan terus berserak-serakan. Ya, ada saya dengar, wih, aku angel ngomong mbek bapak, angel ngomong mbek iki dah. Saya kalau ditanda ada kadang-kadang Uca ya iki sing rodo-rodo ya saudara, lalu malam duduk bareng saudara ya, makanan lesehan iwak tempe ya saudara, ngomong bareng, lalu kadang-kadang Nanda datang, PB datang, ngomong. Persekutuan harus dijaga baik-baik. Itu yang akan dipakai alat roh Tuhan untuk berkarya, membackup keberadaan kita. Jangan terus pisah gak karu-karuan, saudara. Ya, gak pisah gak. Ya, walaupun gak punya uang, saya tetap tidur dengan istri saya. Ya, walaupun Isa tidur dia, ya, tetap. Saudara. Ya, waktu seringkali saya ngomong, saya ingin meneladani Om Sin sampai meninggal, Tante Sin meninggal itu digandeng sama Om Sin tidurnya, ya, bukan kamar sebelah, kamar nono enggak, saudara. Ya, harmonisasi tulang-tulang ini harus kumpul kembali, oke? Saudara, ayat 8 lagi, ada pertumbuhan dari organ kehidupan utama. Ayat 8, sedang aku mengamati urat-urat ada dalam daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Nah, ini sekarang sudah bersatu, sekarang organ-organ yang penting, ya, ini, saudara, organ-organ yang penting mulai
mulai tumbuh. Elemen-elemen yang penting dalam persekutuan itu harus tumbuh. Ya. Sudah tulang kumpul, sekarang urat-urat mulai tumbuh. Kulit mulai menutupi tulang itu. Nah, jadi sesuatu yang vital itu mulai tumbuh dan mulai menutupi tulang-tulang yang elek itu. Lalu menutupi. Nah, disinilah Tuhan mulai berkarya, semakin menunjukkan eksistensinya. Ya. Oleh sebab itu kita paham. Ya, paling akhir. Ayat ke-9 dan ayat 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi kita lihat tulang-tulang ini adalah kondisi yang terbunuh, saudara ya. Nah, lalu di sini adalah mengundang nafas kehidupan dari Tuhan. Ya, nafas kehidupan yang dari Tuhan. Setelah bersekutu, lalu organ-organ yang dalam persekutuan yang penting itu mulai tumbuh. Ya, mulai tumbuh, urat-urat mulai tumbuh. Hubungan-hubungan harmonisasi dalam rumah tangga, mulai vital-vital yang sangat penting dalam rumah tangga itu mulai harus bertumbuh kembali, menutupi tulang-tulang itu. Setelah menutupi, lalu mengundang nafas kehidupan. Roh Tuhan bereksistensi. Saudara, singkat cerita, tulang ini setelah demikian, saudara, setelah kumpul, lalu nafas kehidupan terbentuk satu tentara yang besar. Kalau sudah membaca perikop itu, terbentuk satu kekuatan yang besar. Digambarkan tentara yang siap berperang. Ya. Oleh sebab itu saudara, itu kesimpulannya, kebangkitan dari eksistensi umat Tuhan itu digambarkan sebagai tentara Tuhan, yaitu suatu keberadaan yang berkekuatan luar biasa. Dulu tulang kering, tulang yang berserakan. Sekarang setelah dihidupkan oleh Roh Tuhan, dia menjadi satu pasukan yang luar biasa. Saudara, sebetulnya kalau kita garis lurus secara definisi, kekuatan umat Tuhan, orang percaya itu hebat. Ya, kekuatan orang percaya itu hebat, bagaikan tentara, saudara. Ya, bagaikan tentara dengan senjata yang lengkap. Jadi bisa digambarkan bahwa sebetulnya eksistensi umat Tuhan berkekuatan itu luar biasa. Hanya saja seringkali umat Tuhan kurang menyadari bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan, mari Roh Kudus biar menjamah keterpurukan kita. Biar menyatu. Suami, istri, anak menyatu kembali. Ya. Lalu yang komponen-komponen vital dalam rumah tangga, dalam keberadaan hidup ini biar bertumbuh kembali. Urat-urat itu mulai tumbuh kembali. Dan disitulah mulai nafas Tuhan, mulai bergerilya, mulai menjamah. Nah, saudara, oleh sebab itu mari pada pagi hari ini, biarlah pemahaman ini akan semakin memperkuat kita. Kita akan terus diperhadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif. Apalagi sekarang sudah istilahnya imun kita yang diuji. Sekarang dilepaskan. Sudah, sekarang mulai bekerja. Tetapi harus dijaga baik-baik kesehatannya. Ya, kesehatannya. Masker harus tetap, cuci tangan harus.
disiplin ini. Kalau tidak, mati kau. Saudara, itu seringkali apalagi yang sudah punya usia yang sangat rentan. Ya, ini yang harus kita jaga. Ini kondisi, ini fenomena yang harus. Tapi satu perkara, yakinlah Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah juru selamat kita yang tidak meninggalkan saudara, yang terus akan menolong dan menyertai dan menolong dari keberadaan kita ini. Saudara akan diselamatkan, dilindungi, asal kita tetap ada di dalam koridor pendisiplinan yang ada. Saya yakin Tuhan akan menolong buat kita sekalian. Amin. Tuhan berkati. Itu nyanyian. Ku buka hati untuk apa itu? Boleh. Ku buka hati. Itu judulnya apa? Rohmu yang hidup penuhi kau. Ayo singer, leader. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. biar menjamah firman kita. Mari kita angkat tangan, buka hati, buka hati, tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu,
Biar kita akan mempersilahkan Roh Tuhan yang sudah tinggal dalam diri kita menguasai kita sepenuhnya, mendominasi kita. Sekali lagi, amin. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, Dia biar menjamah dengan kelembutannya. Jangan mengeraskan hati kita. Dadang akan maju ke depan bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami untuk kami senantiasa kembali bersekutu dengan keluarga kami, kembali bersekutu dengan Engkau. Ajari kami untuk makin hari makin menguatkan seluruh keluarga kami untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada Engkau Yesus. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa rindu menghadap hadirat-Mu, senantiasa rindu bersama anggota keluarga kami makin dikuatkan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Yesus. Kami pasrahkan segenap kehidupan kami, sedang jemaat yang ada di tempat ini dengan kondisi yang ada saat ini. Tuhan ajari kami, Engkau kami lebih dekat lagi, semakin dekat lagi dengan Engkau. Bentengi kehidupan kami, lindungi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Bentengi kami dengan kekuatan-Mu, bentengi kami dengan kasih-Mu di setiap langkah kehidupan kami.
Ajari kami untuk tetap senantiasa mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap kehidupan rumah tangga kami. Berkuasalah, berdaulatlah atas kehidupan kami, ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami senantiasa bangkit dari keterpurukan ini, bangkit di dalam Engkau, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajari berkati hamba-Mu yang telah mengabarkan firman-Mu, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, kesehatan pelayanannya semakin hari semakin berkenan di hadirat Engkau. Kami jemaat-Mu pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, kami percaya dan yakin kami pulang membawa firman Engkau, kami pulang membawa kekuatan di dalam Engkau, kami pulang membawa kebangkitan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kami peraraskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebentar ini saya handle dulu. Mari kita akan memberikan persembahan sebelum warta gereja. Elsa Day. Persembahan yang kedua akan dijalankan. Tak usah takut. Yesus lihat aku, tak usah Roh Kudus hidupku, tak usah yang sore ibadah Tindirojo, Jombang masih libur. Ya, Minggu tetap kita adakan tetap untuk sementara 1 jam dulu saudara. Kita mulai jam 7. Tidak tahu nanti apa sekolah minggu minggu depan. Oh dimulai. Jadi sekolah minggu sama-sama saudara. Mungkin nanti sekolah minggu dipisah. Jadi datangnya sama dengan orang tua, nanti dipisah. Ya, kita mulai sebab sudah cukup lama libur. Itu, ya, jadwal minggu perjamuan suci, saudara. Ya, saudara ingat
Kalau bersama suci berarti pakaiannya putih. Ya. Oke. Tugas adalah BL-nya Esther Januari. Singer Yuyun Vita, LCD Lili, kolektan Bapak Ibu Paulus, doa firman Tuhan Bapak Kosnati. Dan tetap doa pagi kita mulai hari Selasa. Ya. Saudara, dan memang kita sudah berjalan, saudara. Tadi malam saya baca surat dari Menteri Agama, ya, bahwa memang sudah diperbolehkan, tetapi harus dijaga baik-baik, ya, dijaga baik-baik. Gedungnya harus tenaga disteril, apalagi gedung yang besar-besar kita ini, dan diharapkan yang ikut ibadah harus pakai masker, lalu cuci tangan, lalu duduknya renggang-renggang, ya. Lalu kalau sudah habis ibadah jangan terlalu lama ngerumpi, langsung pulang, ya, supaya COVID-nya gak ikut gosip, kecuali yang bersihkan gereja, ya, itu. Dan sidang jemaat yang hadir kalau merasa gak enak awak, kurang sehat, diharapkan izin, enggak hadir enggak apa-apa, saudara, ya. Kalau merasa gak enak, ya enggak usah hadir. Nek sungkan, ya kolektornya titipno ngono ya. Titipno sapa Robert ke kota kelompok gitu, saudara. Nek mau bagi kolektor, ya. Nah, itu diantaranya kriteria protokoler yang harus dipahami baik oleh gereja, pelayan Tuhan, juga sidang jemaat, ya, supaya disiplin, saudara. Itu kalau sudah tidak hadir tidak pakai masker, di sini ada masker, ya. Itu. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Dan Dirorejo juga mulai beribadah pada hari ini pagi sore, supaya sore tidak numpuk, sebab dia sebetulnya kita ini rodok dia wakeh, tapi setelah dicek sama polisi kaum muda ada di atas, jadi masih bisa diterima, saudara. Kalau Dirorejo yang hadir tidak boleh lebih dari 30 sebenarnya. Itu untuk menghindari penumpukan. Kemarin kebaktian kenaikan apa itu, kebangkitan Kristus itu numpuk wakeh, jadi saya ketir-ketir, itu dibagi walaupun isinya cuma 15 sampai 20, ada apa, pagi dan sore, ya. Anak-anak masih dievaluasi oleh guru-guru sekolah minggu, ya. Doakan terus. Jombang belum tak kabari, tidak tahu apa saja. Doakan terus, saudara, tetap berdoa, tetap hidup dalam disiplin. Sekali lagi, hidup dalam disiplin. Masker, cuci tangan, ya, dan cuci kaki kalau di rumah, ya, cuci badan, itu, jaga kesehatan baik-baik, ya, banyak makanan yang sehat, minum vitamin yang tua-tua, ya, supaya terjaga. Oke, itu yang. Shirley teko ndak ya? Ada. Share nanti ketemu Om. Konseling. Kon nikah pas Covid ya. Ya, oke. Nanti nemui saya. Nggak tahu ini sebab bulan Juni ini Shirley mau kawin gitu. Mau nikah. Ini kawinnya enggak roh. Belum, saudara, ya. Nanti akan konseling, ya. Oke. Tidak ada yang lain lagi, kita akan ketemu hari Minggu. Baru bulan depan nanti kita lihat perkembangannya, ya. Baru kita akan pulihkan. Sekolah Minggu pakai masker, ya. Sekolah Minggu pakai masker, tolong, ya. Tuh. Oke, tidak ada yang lain lagi. Mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan
tutup ibadah kita. Dan doa berkat nanti Pak Joko, bagi Rajaku. ibadah kami pagi hari ini Bapa kami di dalam surga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur buat kehadiran Tuhan yang telah memberkati ibadah kami dan telah membangkitkan setiap kami, pengharapan kami Tuhan, sehingga sidang jemaat Allah di tempat ini boleh terjadi satu kebangkitan, tentara yang besar untuk memuji dan memuliakan serta melayani Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan yang telah memberikan kekuatan buat setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan telah ambil bagian pada pagi hari ini, baik leaders, singer, pemain musik, kolektan, penerima tamu, LCD, yang menyampaikan firman, juga setiap pelayanan telah dikerjakan demi terwujudnya ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau memberkati pelayan-pelayan ini, menguduskan dan terus memakai untuk boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah dipersembahkan atau persembahan-persembahan yang lainnya, mari Tuhan Kau memberkati persembahan ini. Dan kami akan percaya melalui persembahan ini segenap sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika memberkati saudara kami tidak bersama dengan kami saat ini, mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan Kau terus kuatkan, juga kami serahkan baik kesehatan Ibu Nani, Bapak Loso, demikian juga saudara kami yang lainnya yang lanjut usia Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan Engkau nyatakan Bapa, sehingga saudara kami ini boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih mempertemukan kami di minggu depan Bapa dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami akan percaya Engkau yang menyatukan segenap
keluarga sidang jemaat Tuhan melalui berkat ibadah pada pagi hari ini membuat setiap kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan boleh mempermuliakan Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Bapak kami serahkan jam-jam ibadah yang ada di cabang-cabang Bapak, misalnya di Triworejo, Tuhan menolong, ataupun di tempat lain Bapak yang belum terlaksana, juga di Jombang Tuhan menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami serahkan setiap kami yang sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing dalam tangan kasih kuasa Tuhan, baik rumah dekat maupun jauh. Mari Tuhan Engkau menyertai setiap kami, boleh sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kuduskan tangan kami, kuduskan setiap kami. Mari kita angkat hati dan tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah pada pagi hari ini, pulanglah dan terimalah dengan membawa pulang, yaitu berkat rahmat dan damai sejahtera, serta anugerah yang turun dari Bapa Surgawi, dengan cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, berkat jasmani dan rohani yang menyertai, baik di dalam rumah tangga, di dalam hidup nikah kudus, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam pengiringan maupun di dalam pelayanan, menyertai dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.